Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita berada, saya yakin dan percaya kita ada di dalam keadaan yang sehat, bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersama saya Vikaris Gloria Eka Sinta. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari 2 Tawarik pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan akan kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh memimpin, memberkati masing-masing pribadi kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan yang mau disampaikan bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam tabut perjanjian tersimpan 2 loh batu. Tuhan sendirilah yang memerintahkan pembuatan tabut tersebut. Dapat dibayangkan betapa pentingnya tabut perjanjian bagi bangsa Israel. Karena tabut itu bukan hanya pengingat akan perjanjian Allah kepada umatnya, terlebih lagi adalah simbol kehadiran Allah. Sebelum masa Salomo, tabut perjanjian sempat berpindah-pindah. Kini, setelah bait Allah selesai dibangun, tibalah saatnya tabut perjanjian diletakkan di tempatnya yang tetap, yakni di bait Allah. Hal ini dilakukan pada hari raya di bulan ke-7, yakni hari raya Pondok Daun. Pemilihan waktu ini bukanlah tanpa alasan, melainkan ada pesan yang ingin disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka tidak hanya diajak untuk mengucap syukur atas hasil panen, tetapi juga mengingat setiap penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah yang dijanjikan. Proses pemindahannya pun bukanlah formalitas saja, melainkan penanda akan pentabisan bait suci. Begitu tabut itu mulai diangkut oleh para imam, dimulailah serangkaian upacara korban sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Para imam menguduskan dirinya dan membawa masuk tabut perjanjian. Bahkan juga para pemain musik dan penyanyi melantunkan puji-pujian bagi Allah, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman Tuhan berkata, bahkan juga seluruh bangsa Israel mengarahkan hati secara sungguh-sungguh kepada Allah, serta mengingat akan kasih dan kebaikan Allah yang tidak berkesudahan. Pernyataan iman akan kasih setia dan kebaikan Tuhan bergema, serta menjadi kekuatan bagi bangsa itu untuk menjalani kehidupan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita saat ini? Kendati pun saat ini seharusnya kita pun senantiasa mengingat setiap kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Anugerahnya tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menyadari di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ini tidak selalu mudah, tetapi kiranya kita dapat terus bersaksi akan kasih-Nya. Ingat akan kebaikan serta kesetiaan Allah itulah
yang akan senantiasa memampukan kita untuk menghadapi tantangan yang datang silih berganti. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas, kehidupan untuk melaksanakan setiap tugas, tanggung jawab, karya dan pelayanan kami. Diberkatilah hari-hari kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, secara khusus saat ini kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Pandohop Mantaren 1. Diberkatilah seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di sana dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, peran yang mereka lakukan. Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah pelayanan. Biarlah kasih kuasa hikmat Tuhan memberkati mereka. Diberi kesehatan, diberi kekuatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian atas hidup mereka. Apapun saat ini juga yang menjadi usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, sawah, kebun, tanah yang mereka garap, yang mereka kelola, semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di sana tidak akan hidup berkekurangan, tetapi mereka akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Diberkatilah majelis jemaat dengan setiap penata layanan yang ada. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan, pakailah mereka Tuhan. Biarlah mereka terus boleh mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak yang dalam masa tumbuh kembang mereka, remaja, pemuda-pemudi, diberkatilah mereka Tuhan, diberi masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di sana, dari yang muda sampai yang tua. Tuhan pelihara, Tuhan pimpin, Tuhan jaga hidup dan kehidupan mereka. Biarlah hari-hari kehidupan mereka akan terus dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang akan tercurah atas hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kehidupan kita. Shalom.